أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku, Islam mengakui kemuliaan seseorang di masa jahiliyahnya, lalu dia masuk Islam dan kemuliaan itu akan tetap diakui oleh Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu." Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik mereka di masa jahiliyah akan diakui dan akan menjadi sebaik-baik mereka di dalam Islam manakala mereka mendalami syariat Islam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwa Islam mengakui kemuliaan seseorang di masa lalunya. Apakah masa lalunya itu dipenuhi dengan lembah yang hitam di masa jahiliyah? Apakah masa lalunya itu dipenuhi dengan maksiat? Namun dia memiliki kedudukan yang mulia di masyarakat. Lalu kemudian dia masuk Islam. Lalu kemudian dia hijrah, meninggalkan masa gelapnya, masa yang dipenuhi dengan maksiat. Dia tinggalkan itu semua dalam kondisi ketika itu dia dimuliakan oleh masyarakatnya. Lalu dia hijrah, lalu dia memeluk agama Islam. Islam pun akan tetap memuliakan orang tersebut. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah manakala seseorang itu masuk Islam dengan keislaman yang sempurna, lalu dia mempelajari agama Islam ini, mempelajari adab-adab, mempelajari tentang akidah yang benar, dan mempelajari tentang syariat-syariat Islam yang mulia ini. Oleh karenanya, di kabilah jahiliyah itu yang dikenal dengan Quraisy, kabilah yang sangat besar, namun kabilah Quraisy ini terpecah-pecah lagi. Ada Bani Taim, ada Bani Hashim, banyak pecahan-pecahan dari suku jahiliyah. Lihat, di zaman jahiliyah, Bani Hashim adalah suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Ketika Bani Hashim, sebahagian besar mereka masuk ke dalam agama Islam, Bani Hashim pun diakui oleh Islam kemuliaannya. Kita juga mengetahui bagaimana sejarah kelamnya, sejarah gelapnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Berapa kali beliau mencoba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percobaan itu tidak hanya sekedar niat atau tekad saja. Bahkan ketika itu Umar bin Khattab sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk membunuh Nabi kita. Ini bukan perkara yang sepele, dan ini bukan perkara yang menjadikan seseorang itu mulia, tidak. Namun lihat, di zaman jahiliyah Umar bin Khattab memang sudah menjadi orang yang mulia di mata masyarakatnya, pembesar dari kaumnya di zaman jahiliyah. Namun ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam dan memperbenarkan, artinya benar-benar mempelajari dan mendalami agama Islam dari adab-adabnya, dari akidah, mentauhidkan Allah, kemudian syariat Islam beliau betul dalami. Lihat bagaimana kondisi Umar ketika beliau masuk ke dalam agama Islam. Dihormati, dihargai oleh Islam. Bahkan beliau menjadi orang nomor satu setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saudaraku, lupakan masa lalu kita.
kita barangkali memiliki catatan-catatan buruk di masa-masa lalu. Tapi Islam tidak melihat itu. Islam akan melihat bagaimana akhir daripada penutup usia kita. Selama kita masih ada umur, kita ada kesehatan, insya Allah kesehatan dan umur yang panjang ini diisi dengan menuntut ilmu, diisi dengan memperdalami syariat Islam. Dengan begitu Islam akan memuliakan kita semua. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.